kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak host, juga Bapak moderator, Pak Cahya, juga Pak Tata, terima kasih atas waktunya. Kita hari ini akan menyampaikan pemanfaatan Google Formulir sebagai media penilaian mata pelajaran matematika. Kebetulan kita ngajar di SMK itu mata pelajaran matematika. Baik, langsung dimulai saja Bapak Ibu. Bentar. Maaf, Pak Tata, muncul screen Muncul. yang kita tampilkan. Ya, siap. Atas Bu, muncul. Mangga. Bentar. Gak bisa di F5 ya? Gak bisa diperbesar? Sebentar. Ya, udah Bu. Ya, siap Bu. Manfaatan Google Formulir sebagai media penilaian mata pelajaran matematika. Karawang 21 April 2020. Kemudian lebih selanjutnya kurikulum vitae sudah dibacakan oleh Bapak host yaitu Pak Cahya. Kemudian berikut ini langkah-langkah untuk membuat penilaian dengan menggunakan Google Formulir. Mohon maaf Pak Tata, layar kita sudah sampai langkah-langkah. Siap Bu, udah. Ya. Langkah awal adalah pastikan Bapak Ibu telah memiliki akun Google dan buka halamannya di HTTP ini. Kemudian login, silakan login ke akun Google. Untuk Bapak Ibu yang belum memiliki akun Google, klik buat akun terlebih dahulu. Kemudian langkah kedua yaitu ada klik yang panah merah ini, menu tambah atau kosong pada tampilan seperti gambar berikut yang ini. Kemudian yang ketiga, menu formulir tampak judul yang ini kita ganti dengan judul penilaian yang akan diberikan kepada siswa. Kemudian bisa dipindah. Ya. Langkah keempat, kita klik menu setelan yang gambar gear atau apa ya ini ya. Kemudian ini sebagai untuk mengubah instrumen yang kita input sebagai kuis atau penilaian. Kemudian akan muncul nih yang tahap 1, setelan umum, yaitu biasanya kita hanya membatasi kepada satu tanggapan saja. Kemudian langkah kedua, presentasi, kita biasanya acak urutan pertanyaannya karena agar tidak sama dengan seperti tidak sama gitu, padahal sama soal-soalnya gitu dengan peserta satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada kuis. Nah, pindahkan dan jadi tombol yang ungu, jadikan sebagai kuis. Kemudian nilainya itu diklik yaitu segera setelah setiap pengiriman. Kemudian kita ini nggak di checklist ya, pertanyaan tak terjawab, kemudian jawaban yang benar, nilai poin, karena untuk menghindari menyamakan jawaban antara peserta satu dan peserta yang lainnya. Gitu. Note 1, catatan yang pertama, checklist ungu dan simbol ungu ke kanan menunjukkan pilihan yang kita inginkan. Terserah Bapak Ibu bisa checklist yang misalkan kumpulkan alamat email atau lain sebagainya, ini sesuai permintaan atau yang akan digunakan oleh Bapak Ibu. Kalau kita biasanya seperti ini. Kemudian langkah kelima, jika pada langkah ketiga sudah kita ubah judulnya, maka akan menampilkan seperti nomor satu nih, kita ubah menjadi kuis 1 matematika kelas 11 ya.
Kemudian untuk nomor 2, ini dengan sendirinya di bawahnya itu pasti kita menuliskan yang pertama adalah nama peserta yang akan mengikuti kuis atau penilaian yang mata pelajaran yang diampu. Misalkan matematika. Namanya kenapa kita suruh pakai huruf kapital agar sama semuanya, jadi nggak ada yang besar kecil ataupun lain sebagainya. Kemudian jangan lupa yang wajib diisi ini pindahkan ke kanan supaya menjadi ungu atau biru atau lain sebagainya sesuai warna latar belakangnya. Nah, ini artinya wajib diisi. Langkah kelima, kemudian langkah keenam. Oh ya, sebelumnya catatan yang kedua, tadi catatan yang ke-1, catatan yang kedua, setiap akan menambah pertanyaan, pertanyaan ke bawah, klik tanda positif yang ini. Kemudian langkah ke-6, ketika kita sudah klik tambah pertanyaan kelas, misalkan kelas, kemudian seperti nomor 1 dan klik nomor 2, kemudian akan muncul seperti gambar berikut. Maaf. Nah, nanti pilihan ganda yang dipilih karena kalau misalkan pilihan ganda itu hanya ada satu jawaban saja kelasnya. Misalkan anak tersebut kelas 11 TKJTL, jadi hanya bisa memilih satu kelas. Kalau misalkan Bapak Ibu memilih kotak centang, itu anak-anak atau peserta itu bisa memilih satu atau lebih, 2, 3, dan beberapa jawaban. Jadi kalau misalkan pilihan ganda hanya satu. Kemudian nama kelas, kemudian biasanya kita menambahkan token, tambah pertanyaan lagi, kemudian token untuk memvalidasi peserta yang sudah mendapatkan token dari kita atau guru. Jadi tidak sembarangan siswa yang dapat mengakses link tersebut karena tokennya hanya didapat dari kita atau gurunya. Langkah-langkahnya, pilih nomor 1 jawaban singkat, kemudian ada nomor 2 itu harus teks, angka juga bisa. Biasanya kita teks, kemudian berisi matematika 11, misalkan token kita yang diinputkan. Kemudian misalkan peserta itu tidak dapat salah tokennya, maka akan muncul jawaban token tidak valid gitu. Kemudian jangan lupa seperti biasa diunggahkan agar peserta wajib mengisi pertanyaan. Kemudian langkah ke-8, nah tadi kan di bagian pertama itu hanya ada nama, kelas, dan token. Kemudian kita klik tambahkan bagian yang ini agar peserta melanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu soal setelah divalidasi pada bagian pertama. Kalau misalkan salah, tetap salah tokennya, maka peserta tidak akan masuk ke bagian kedua. Kalaupun benar, nanti peserta bisa masuk ke bagian 2. Kemudian akan muncul seperti gambar di samping, dan ubahlah bagian tanpa judul ini dengan kata-kata yang diinginkan sesuai instrumen yang akan diberikan. Kemudian tadi sudah bagian 1, bagian 2 kita mulai. Nomor 1, mulailah input soal dengan klik tambahkan pertanyaan. Ini soal nomor 1 yang akan kita inputkan dari angka 3, 4, 5, 6, 7 bla 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 bla. Jika dilihat dari soal nomor 1 di samping yang ini, mudah saja untuk copy paste pada menu pertanyaan dan jawaban. Nah, ke sini. Kemudian akan muncul seperti gambar di samping yang ini. Pilihan nomor 1, kita pilih pilihan ganda karena ini merupakan pilihan ganda. Jadi hanya jawabannya yang satu saja. Kemudian jangan lupa diungukan karena wajib diisi. Kemudian langkah ke-9,
Kemudian jika tadi langkah kedua, langkah ketiga kita masukkan poin. Misalkan poinnya harus 100 karena ada misalkan 5 soal berarti 20 semuanya, atau bagaimanapun penilaian Bapak Ibu itu totalnya misalkan yang diinginkannya 100 berarti kita bagi-bagi saja. Misalkan pilihan ganda yang saya ini 20 poinnya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu klik jawaban yang benar, entah itu A, B, C, D, E. Yang ini kebetulan yang D jawabannya. Klik yang nomor 4, klik jawabannya, kemudian selesai. Nomor 2, ini soalnya beda dari yang nomor 1, karena ini ada berupa rumus. Ada pecahan, limit ya. Kemudian biasanya kita menggunakan snipping tool untuk dapat memasukkan gambar ke dalam Google Form. Caranya biasanya snipping tool itu ada bawaan dari laptopnya. Nah, kita klik cari aplikasi snipping tool ya. Ini penulisannya snipping tool. Kemudian kita klik new, potong soal yang diinginkan, kemudian file, kemudian save as. Save-nya Bapak Ibu di tempat yang mudah dicari. Kemudian langkah keempat, ini pertanyaannya klik sisipkan gambar, yang ini nomor 4, langkah keempat. Kemudian 5, cari file yang akan diupload. Kemudian dapatlah yang tadi soal yang sudah kita upload nih, nilai dari limit yang tadi. Ya, ini pecahan, karena kalau misalkan pecahan seperti ini tidak dapat di copy pastekan terhadap pertanyaan dan jawaban di dalam Google Form. Gitu. Jadi ini berupa gambar. Kemudian langkah ke-6, kita pilih pilihan ganda. Langkah ke-7, jangan lupa ungukan, geser ke kanan, wajib diisi. Kemudian yang ke-8 sama kayak tadi, poinnya kita tentukan poinnya, kemudian jawabannya, dan selesai. Kemudian yang ke-11, lakukan hal yang sama seperti langkah nomor 10. Langkah 10 untuk soal-soal berupa gambar yang lain. Ini soal nomor 3. Kemudian soal nomor 4, kita misalkan ini pakai isian singkat. Jadi inputkannya tinggal di copy paste ke pertanyaan jawaban di Google Form, copy soalnya, kemudian kita pilih jawaban singkat di sini. Jawaban singkat, kemudian jangan lupa diungukan agar wajib diisi. Kemudian kita pilih skornya berapa, 20 kita isi. Kemudian pilih jawabannya, klik jawabannya di sini. Misalkan 15, kita klik di sini. Kemudian jangan lupa selesai. Dan sama lakukan hal yang sama seperti langkah-langkah sebelumnya untuk soal-soal berupa gambar dan isian singkat yang lainnya. Ini soal nomor 5. Kemudian selesai, kita hanya membuat 5 soal, misalkan karena tadi poinnya 20, jadi total 100. Kemudian langkah ke-14 yaitu klik Cek. Bu Gita. Halo Bu Gita. Baik Bapak Ibu, sepertinya Bu Gita terkendala jaringan. Terlempar ya Bu Gita. Pak Cahaya. Halo Pak Cahaya Mamadin. sudah mengikuti. Ada. Halo Bu Gita. Terdengar suara saya Bu Gita. Keluar lagi. Pak Cahaya Mamadin. Halo Pak Cahaya Mamadin. Oh, kemana lagi? Pak.
Halo, nomor halo Bu Gita. Cek. Jaringan apa ya? kemudian langkah kedua klik dua, ini pilih gambar, kemudian bisa kita unggah atau tema yang ada di bawaannya, kemudian bisa pilih foto, misalkan foto kita atau foto-foto tentang matematika. Tiga yang kita ambil. Kemudian langkah 4 dan 5, memilih latar belakang yang sesuai dengan tema yang dipakai, ya. Kita pilih nomor 4 dan 5, dan ini adalah tampilan terakhir yang akan dilihat oleh peserta. Kuis 1 Matematika kelas 11 misalkan. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Ya, Apakah Bu perlu Gita. langsung diaplikasikan? Andai kata jaringannya memadai Bu, karena durasi waktunya Halo, masih lama. Halo, Pak Tata. halo, Ibu. Halo, jaringan Ibu. Tadi sudah terlihat materi kita. Alhamdulillah sudah Bu, sudah terlihat. Ya, sebaiknya selain dipaparkan, apakah harus dipraktikkan atau seperti apa? Kita durasi waktunya sampai jam berapa Bu? 12.45 ya. 12.45 ya. Masih ada Ya, Bu, betul. masih ada waktu Ada. kurang lebih berapa nih? Kurang lebih hampir 30 menitan Bu. Ya, boleh. Mangga Dicoba aja, dipraktikkan. Iya. Kalau jaringannya kuat Bu. Ya, dicoba dulu ya Bapak. Mangga. Kalau misalkan rada apa ya, putus-putus atau lain sebagainya, Iya. di calling aja gitanya Siap. Bapak. Siap Bu. Ya, Mangga. terima kasih Pak Tata untuk waktunya. Kita lanjutkan sharingnya. Langkah pertama, Bapak Ibu buka Google-nya. Bentar. Kemudian klik Google Formulir. Login boleh. Jika Bapak Ibu sudah memiliki email, langsung saja sampai sini. Pak Tata, masuk kah? Masuk Ibu. Layar gitu. Ada Bu. Ya, siap. Clear. Ya, terima kasih. Kemudian ketika sudah masuk, kita ubah dulu judul yang di atas, yang sesuai instruksi kita tadi. Misalkan di sini kuis 1 Matematika kelas 11. Nah, otomatis di sini akan merubah dengan sendirinya. Kemudian yang pertama biasanya kita tulis nama anak dengan huruf kapital agar sama semuanya. Kemudian jangan lupa wajib diisi, diunggahkan, kemudian tambahkan. Kemudian yang berikutnya kedua adalah kelas. Boleh kelasnya misalkan 11 TKJTL, kemudian 11 TP1, kemudian 11 TP2 misalkan.
Nah, di sini kita pilih pilihan ganda dan wajib diisi. Kemudian langkah selanjutnya, tambah lagi. Biasanya kita pakai token. Token. Jawaban singkat bisa berupa angka atau teks, boleh. Teks, misalkan di sini MTK 11 misalkan. MTK X1. Di sini teks kesalahan khusus kita isi token tidak valid. Nah, seru. Misalkan peserta salah memasukkan token. Kemudian jangan lupa ini wajib diisi. Nah, ini bagian pertama yang akan kita tampilkan. Kemudian bagian kedua, jika peserta dapat divalidasi tokennya, peserta akan melanjutkan ke bagian kedua. Misalkan bagian keduanya isilah kuis 1 di bawah ini dengan benar dan tepat misalkan. Kemudian tambah lagi, nah baru kita misalkan ke soal. Kita cari soalnya dulu, misalkan yang ini. Nah, soal matematikanya. Kalau misalkan tidak ada rumus atau pecahan atau pangkat lain sebagainya, kita bisa langsung copy paste saja. Copy, masukkan pertanyaannya, paste, nggak usah dikasih nomor ya. Kemudian pilihan ganda, copy lagi. Kemudian paste di sini. Misalkan ini 5 soal, berarti ini wajib diisi dan tentukan. Maaf, kita belum mengubah setelannya menjadi kuis. Batasi 1 tanggapan. Kemudian presentasinya acak urutan pertanyaan. Kemudian jadikan sebagai kuis. Ini tidak perlu. Nah, kunci jawabannya, misalkan poinnya 20 boleh, 10 juga boleh. Jawabannya tadi answernya adalah 36. Di 36 dan selesai. Kemudian lagi, misalkan nomor 2. Punten Bu kita. Ya? Bisakah membuat contoh soal yang kedua jangan PG tapi esai Bu? Halo? Isian singkat? Ya, esai. Ya? Esai. Oh, boleh. Dicontohkan Bu supaya lebih Bu. Oh iya, siap. Tapi kalau esai kemudian nggak langsung meriksa sistem kan Bu ya Bu? Nggak ya Bu ya? Halo? Diperiksa sama sistem. Enggak, maksudnya contoh ketika misalkan kita buat soal esai untuk siswa, kemudian siswa mengupload jawaban esai itu enggak langsung bisa diperiksa oleh sistem kan kalau esai Bu ya? Hanya PG bisa ya? langsung. Oh, langsung. Bisa Siap, langsung. Bu. Bapak, iya betul. Mangga, Bu. Ini Pak Tata. Mohon ya. Mangga Bu. Iya. Siap. Misalkan yang tadi esai, boleh kita loncat aja yang esai. Yang ini misalkan. Nah, ini tinggal copy paste saja. Copy paste. Kemudian di sini kita pilih jawaban singkat. Jawaban singkat, kemudian kunci jawabannya kita tulis misalkan 20 poinnya. Nah, tambahkan jawaban yang benar. Nah, di sini kita tulis jawaban yang benarnya. Tadi jawaban yang benarnya itu adalah 15. Kemudian kita klik selesai. Maka, nah jawaban yang benar 15. Ketika peserta menuliskan di soal nomor ini, nomor 2,
15, maka akan benar. Kalau misalkan angkanya 30, itu salah. Gitu. Akan langsung terbaca oleh sistem. Dan misalkan ini jangan lupa diwajib diisi yang upload gambar, misalkan yang tadi soal nomor apa? Nah, snipping tuh. Misalkan yang ini ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak. Kita buka dulu snipping tool, cari di sini snipping tool. Kemudian kita klik new, berupa gambar ya, nggak mungkin di copy paste di Google Form. Kita tarik sesuai yang diinginkan. Kemudian file, save as, dan simpan. Misalkan ada di desktop boleh, biar mudah mencarinya. Tapi jangan lupa nanti dirapihkan. Misalkan ini soal statistik CPG ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini udah selesai di snipping tool soalnya. Kemudian kita klik sisipkan gambar yang ini, cari, dan tadi simpan di desktop. Apa ya tadi, lupa namanya. Soal statistik ya. Soal statistik. Kemudian muncul di sini, di soal ini. Kita bisa perkecil. Kemudian karena ini pilihan ganda, boleh kita tulisnya pilihan ganda. Dan copy pastekan optionnya, di copy. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita wajib isi, diunggahkan kembali. Dan kunci jawaban soalnya misalkan 20. Jawabannya tadi 64,1 dan selesai. Kemudian nanti kita kirim, misalkan udah selesai ya Bapak Ibu, salin. Nah, klik yang link ini. Boleh yang link panjang atau yang pendek. Biasanya kita yang pendek, kemudian salin. Kemudian ini yang akan kita kirimkan ke peserta. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan. Atau terlalu cepat atau seperti apa? Mohon infonya. Alhamdulillah Bu, clear, jelas banget penjelasannya. Saya kembalikan kepada Pak Tata ya selaku moderator. Terima kasih.